Jadi kita punya APD-APD yang mau kita beli itu sudah difilter oleh Kementerian Kesehatan. Nah, sehingga ketika kita membeli itu, kita pastikan bahwa ini sudah masuk ke dalam katalognya Kementerian Kesehatan, tidak begitu. Kalau itu ada, ya artinya bahwa memang sudah disortir ya untuk memenuhi syarat atau kriteria sebagai APD. Itu saja sebenarnya. Jadi makanya kami dari rumah sakit sudah melakukan evaluasi untuk pengadaan APD itu. Kita harus melihat katalog dari Kementerian Kesehatan yang sudah ada, begitu. Pak Dok, saya butuh penegasan saja terkait dengan pengadaan APD ini. Ya. Maksudnya Pak Dok bisa menegaskan, karena informasi ini kan sudah menyebar. Nah, kita takutnya nanti ada pemikiran tidak baik. Jadi saya minta Pak Dok menegaskan bahwa pengadaan APD masker kemarin itu apakah sesuai dengan standar atau tidak, itu saja Pak. Betul. Kita sudah cek semua dengan e-katalog dari Kementerian Kesehatan, itu sudah masuk semua. Paling ada satu item saja mungkin yang masker yang satu saja, satu jenis satu masker jenis. ya. Itu pun masker bedah tapi yang lain semua masuk. Masuk, ya. ya? Masuk. Hanya satu yang masker bedahnya itu yang tidak masuk Pak Itu Dok. yang dia tidak masuk dalam katalog di Jadi kita sortir kembali semua. Jadi rencananya mau di pengadaan ulang atau bagaimana Pak? Iya. Kita punya kan bukan hanya satu jenis, jadi ada beberapa. Jadi kita lihat yang ada yang masuk, ada yang tidak. Yang tidak ya sudah itu kita. Tapi tidak banyak. Boleh tahu Pak, sejauh ini sudah pengadaannya berapa APD yang dimiliki rumah sakit sekarang? Ya, yang jelas untuk kebutuhan APD itu kita kan punya level ya. Level 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu sudah kita siapkan semua. Jadi kalau pas yang berkaitan dengan di ruang isolasi, ya itu sudah level 1 ya. Semua harus lengkap begitu. Nah, kemudian yang level 2, level 3 begitu. Jadi semua APD itu sudah kita siapkan. Jadi sampai hari ini Rumah Sakit Kolo untuk kebutuhan APD sudah tersedia ya. Untuk siap ya, dan tempatnya juga kita sudah tersedia. Memang sejauh ini sudah ya kita masih PDP dan ya belum sampai ya terkonfirmasi COVID-19 positif ya. Mungkin Selatan ya tetap mungkin aman, harapan dan himbauan kepada masyarakat terkait dengan terkait dengan situasi terkini Bapak, terkait dengan dampak COVID dan lain sebagainya. Kira-kira pesannya apa untuk masyarakat? Yang jelas dengan adanya pandemi COVID-19 ini ya kita diingatkan semua untuk kita harus bagaimana punya perilaku hidup sehat begitu. Kita harus punya perilaku hidup sehat, dan dalam upaya untuk mencegah penularan ini ya protokoler kesehatan itu harus kita pegang begitu ya. Protokoler kesehatan itu memang tidak mungkin kan kita disuruh semua di rumah terus begitu. Nah sekarang pemerintah kan punya kebijakan untuk new normal. New normal ini bukan berarti terus kita bebas, tetapi kita harus memperhatikan protokoler kesehatan begitu. Jadi ini mengingatkan kita semua, nanti kita masuk dalam new normal, ya mari kita punya perilaku hidup sehat itu harus betul-betul kita terapkan dalam kehidupan kita seterusnya. Ya, kita bisa belajar dari negara lain seperti di Jepang. Kenapa hari ini Jepang itu angka penularan COVID-19 ini sangat rendah sekali? Kenapa? Karena mereka punya gaya hidup sehat. Itu memang sudah ditanamkan begitu. Nah, jadi penyakit ini ya penyakit apa saja itu bisa terjadi ketika kita punya gaya hidup yang tidak sehat begitu. Jadi COVID-19 hari ini mengingatkan kita semua untuk mari kita sadar untuk punya gaya hidup sehat begitu. Nah, kenapa COVID-19 dia kalau terinfeksi orang dengan virus corona pada orang-orang tertentu yang punya komorbid ya. Misalnya dia usia tua,
tapi dia punya, ada yang anak muda tapi punya, dia perokok misalnya. Nah, dia ya sampai menimbulkan risiko yang lain, punya tekanan darah tinggi, punya sakit gula. Ini orang-orang yang ya punya gaya hidup yang tidak bagus begitu. Ya, sehingga apa? Orang yang tidak memperhatikan gaya hidup sehat yang baik, ketika dia terinfeksi virus corona ini, itu akan mudah menyebabkan kematian. Nah, Karena ada penyakit kalau penyerta. kita yang punya gaya hidup sehat, tidak merokok, olahraga, makan teratur, istirahat teratur, kita punya daya tahan tubuh yang baik. Saya kena virus corona, terinfeksi, tapi saya tetap sehat begitu. Kenapa? Karena tubuh saya punya daya tahan tubuh yang baik. Untuk melawan infeksi virus corona itu. Begitu. Jadi ini pembelajaran untuk kita semua, bahwa kita masuk new normal, mari kita punya kesadaran baru untuk hidup sehat, begitu. Ya.